Video ini bahas 7 aturan uang yang bisa bikin lo jadi kaya raya tanpa bakat, tanpa keberuntungan, tanpa warisan miliaran dari keluarga. Tapi bukan instan. Dan begitu lo ngerti dan benerin jalanin, lo bisa nabung dan numpuk kekayaan lo. Gua Pandeka, konsultan keuangan di luar negeri. Di video ini gue jelasin apa aja aturannya dan gimana gue mulai dari gaji UMR di umur 24. Tapi sekarang alhamdulillah investasi dan kekayaan gue ada miliaran. Yuk sikap. Oke, aturan nomor 1, aturan 4%. Kalau lo mau kaya, lo harus punya target angka yang kalau lo simpan dan kumpulin bisa bikin lo bisa hidup dari hasilnya doang. Atau disebut penghasilan pasif. Jadi uang lo tetap masuk walaupun lo nggak kerja, mau lagi tidur kek, lagi nonton, lagi liburan, tapi tetap ngalir. Kedengarannya aneh, tapi itu arti kekayaan yang sesungguhnya, kebebasan finansial. Dan bebas artinya lo nggak harus kerja kalau lagi nggak pengen, tapi duit bisa masuk terus. Ini sistem yang aman, simple, dan jelas. Pas lo punya satu angka yang mau targetin, begitu lo nyampe ke situ, lo cukup hidup dari hasilnya. Setelah itu semuanya cuma bonus. Aturan 4% ini simple banget. Ambil penghasilan yang lu mau per tahun, misalnya 120 juta rupiah per tahun, jadinya 10 juta per bulan ya. Kerja nggak kerja dapat duit segini. 120 jutanya dibagi 0,04, itu jumlah yang harus lo tabung atau investasiin. Supaya lu bisa hidup dari 4%-nya aja setiap tahun. Dan uangnya nggak habis-habis. Ini riset dari Trinity Study yang dilakukan hampir 70 tahun. 3 miliar investasi buat dapat 120 juta nggak habis-habis. Kelihatannya gede iya, tapi bukan mustahil. Ini namanya compounding, kayak bola salju. Makin lama makin gede dan beranak, terus beranak lagi. Sekarang pertanyaannya, lo udah tahu targetnya, tapi gimana caranya lo dapet duit sebanyak itu? Makanya lanjut ke aturan kedua. Kedua, kuasai skill atau keahlian berpenghasilan tinggi. Kalau lo sekarang belum bisa hasilin miliaran investasi, ya wajar. Kalau udah bisa, pasti lo udah kaya dari dulu. Gue juga dulu gaji pokoknya cuma 2,5 jutaan pas ke top pertama. Tanya investasi pertama itu, ya lo harus investasi ke diri sendiri. Karena Allah bilang, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Belajar skill yang berguna dan dihargai. Kenapa disebut skill berpenghasilan tinggi? Karena orang rela bayar lu mahal kalau lu punya kemampuan itu. Kabar baiknya, semua orang punya internet. Ilmunya ada, tapi banyak orang cuma pura-pura nggak bisa. Padahal cuma males belajarnya. Malah ujung-ujungnya trading saham. Boncos. Tapi lo nggak perlu kuliah ratusan juta di kampus mahal. Lo bisa belajar sendiri. Gue bakal sederhanain di 4 kategori skill mahal yang bisa lo praktekin sebagai karyawan atau pengusaha. Pertama, make. Membuat. Artinya lo bikin sesuatu, edit video kek, bikin website kek, nulis skrip kek, bikin desain kek, bikin sistem kek, bikin Excel kek, bikin produk apa aja. Bikin ide, pokoknya bikin sesuatu yang orang lain butuhin yang bisa lo sematkan harga servisnya. Dari skill yang lo kuasain. Kedua, marketing, memasarkan. Kalau lo bisa ambil perhatian orang, bikin sosial media, bikin website, jualan ke rumah-rumah, apa aja yang bikin orang itu beli sesuatu dengan cara dan gaya lo yang benar dan autentik, orang bakal bayar lo. Bisnis dan kebutuhan mereka juga. Ketiga, monetize atau sales, itu jualan. Ini skill ngobrol, negosiasi, nutup deal, bikin orang keluar duit buat bayar lu. Keempat, manage, mengelola. Orang mau bayar mahal banget buat orang yang bisa ngatur proyek, ngatur tim, dan ngatur hasil. Kalau lu bisa bikin sistem yang mempermudah pekerjaan seseorang dan bikin masalah selesai, itu harganya mahal dan lo bisa jual itu. Oh ya, kalau nggak ngerti, tanya di kolom komen aja ya. Insya Allah gue jelasin satu persatu. Sekarang ada konsep namanya Ikigai dari Jepang. Tanya 4 hal ini ke diri lo. Apa yang lo suka? Apa yang lo jago? Apa yang dunia butuhin? Apa yang bisa dibayar mahal dan lakukan minimal 1000 hari? Lo pilih, lo lakukan 1000 hari. Seriusin deh. Cari orang yang mau bayar lo buat skill itu. Tapi ingat ya, skill doang gak akan bikin kaya. Oh, lo gak punya apa-apa, makanya lanjut ke aturan ketiga. Nah, jangan cuma kerja buat uang. Bikin uang, kerja buat lo juga. Nah, ini agak susah dipahami nih, karena dunia ngajarin kita buat kerja demi gaji. Tapi satu-satunya cara supaya beneran kaya, lo harus punya bagian dari suatu bisnis. Gaji itu emang bikin lo kenyang, tapi punya bisnis dan aset yang menghasilkan uang dengan sendirinya bisa bikin lo bebas. Banyak profesi atau karyawan dibayar tinggi, tapi belum tentu kaya karena nggak punya kebebasan. Karena kalau nggak kerja atau di PHK, lo jadi nggak ada duit masuk. Bisnis dan investor itu bikin mesin yang bisa ngasilin uang, walaupun lo lagi nggak kerja. Punya bagian dari mesin duit itu, dari bisnis dan aset itu, kunci yang bikin kaya. Oh ya teman-teman, kalau nggak ngerti sekali lagi tanya aja di kolom komen ya. Insya Allah gue bakal jawabin satu persatu. Lanjut lagi. Nah, ketahapannya apa? Fase 1, bangun tumpukan uang. Pakai skill lo buat nabung sebanyak mungkin. Semakin banyak nabung, semakin besar amunisi lo. Intinya nggak boleh boros dan nggak usah pamer-pamer kalau belum punya duit. Tanpa uang,
lu nggak bisa investasi, nggak bisa beli saham, nggak bisa nambah kepemilikan. Ya lu memang harus kerja. Fase 2, investasi ke diri sendiri. Karena lu bawa diri lu seumur hidup. Belajar komunikasi deh, belajar persuasi, belajar bikin orang percaya dan dukung mimpi lu. Return investasi diri sering lebih besar dari bisnis manapun. Investasi terbaik itu investasi ke diri sendiri. Fase 3, investasi ke aset. Aset itu yang masukin uang. Banyak orang mulai dari paket saham modal kecil aman, yang ngikutin indeks atau liga saham besar kayak ETF, S&P 500. Anak gue yang masih SD, 70% tabungannya ada di paket saham 500 perusahaan terbesar di Amerika ini kayak Google, Instagram, Facebook, Tesla, Nvidia, Netflix, dan lainnya. Tiap gue kasih jajan, 20% dari uang jajan anak gue dia masukin ke ETF SPY. Cek aja sendiri di Yahoo Finance, ini paket saham yang untungnya 10 tahun ke belakang ngasilin 14 per tahun dalam US dollar. Dan ini jenis investasi yang udah puluhan tahun, hampir 100 tahun. Jauh lebih aman daripada main saham. Nah, gue jelasin detailnya di video ini ya kalau mau ditonton lebih lanjut. Tapi investasi terbaik setelah diri sendiri adalah bisnis yang lo jalanin sekarang. Dan kalau lo punya keunggulan khusus di bidang tertentu, di kerjaan tertentu, lo fokus di situ. Gue belasan tahun kerja di dunia marketing dan digital. Ya sekarang di waktu-waktu weekend, gue punya beberapa bisnis berhubungan sama skill yang udah gue asah di dunia kantoran. Dan tiap bulan hasilin tambahan penghasilan itu ratusan juta per bulan. Tapi kenapa gue bisa? Karena gue cuma melakukan sesuatu yang skillnya gue tahu dan gue pelajarin. Tujuan akhirnya, balik lagi ke aturan 4% yang tadi. Begitu aset lu cukup buat hasilin 4% yang nutup biaya hidup lu bisa bebas. Hari ini gue udah bisa bebas sebenarnya, tapi gue masih memilih untuk kerja karena gue suka kerja. Karena gue masih enjoy kerja kantoran, karena itu pilihan gue. Tapi ketika lu tahu lu udah punya paket investasi yang bisa kasih penghasilan pasif, kerja kantoran itu jadi indah. Gak begitu stres dan menyenangkan. Tapi kalau teman-teman mau dibimbing secara personal dan private one-on-one untuk berinvestasi, bahkan buat ngurusin utang lo atau ngerencanain pensiun kamu, dan ubah masa depan finansial lo dan keluarga lo ya, kalau bisa langsung aja klik di perkasapandeka.com di bawah dan ketemu konsultasi dan dibimbing one-on-one sama gue. Dan kalau mau join komunitas gratis saya juga klik di link yang sama perkasapandeka.com. Yuk lanjut lagi. Keempat, pakai leverage. Bukan cuma tenaga. Leverage itu apa sih? Leverage itu usaha kecil yang lo keluarin, tapi lo bisa dapetin hasil yang besar. Ada matematikawan Yunani namanya Archimedes, dan dia bilang, kasih gue tuas yang cukup panjang, gue bisa mindahin dunia. Nah itu namanya leverage. Tapi bukan leverage hutang ya. Nah, Naval Ravikant ngejelasin di video-video dia, ada 4 jenis leverage. Pertama, code, software atau otomatisasi atau AI. Kalau lo bisa bikin sistem kerja otomatis yang sekali lo bikin bisa jalan selamanya, kerja sedikit hari ini tapi hasilnya terus-terusan. Yang kedua, konten. Misalnya YouTube, Instagram, ebook, checklist, template, dan banyak lagi. Ketiga, capital. Pakai uang lo buat hasilin uang lagi. Misalnya iklan, rekrut orang, investasi. Jadi lo bisa bikin uang kerja buat lo. Keempat, collaboration. Kerja bareng orang lain. Orang mau bantu orang baik yang berguna buat mereka. Lihat aja Mahatma Gandhi, Oprah Winfrey, Dwayne Johnson, The Rock, Cristiano Ronaldo. Mereka gerakin jutaan orang karena komunikasi mereka itu kuat. Itu namanya leverage. Leverage itu tombol volume buat skill lo. Kalau lo paham, lo cuma perlu satu hal naikin skill, lalu naikin volumenya. Semakin tinggi volumenya, usaha lo bisa lebih sedikit tapi hasilnya jauh lebih besar. Kerja keras itu bakal nambah aja dia, volumenya makin tinggi. Tapi leverage itu melipat gandain. Makanya gue bilang leverage itu pengganda. Lo bisa kerja sekeras apapun, tukang gali tanah juga kerja keras, tukang pasang atap juga kerja keras banget ya. Tapi kalau lo ngerti leverage, hasil lo langsung beda. Usaha lo nggak cuma nambah tapi berlipat. Makanya jangan cuma kuat, tapi pintar pakai pengganda. Tapi sekali lagi, leverage doang nggak akan berarti kalau mereka nggak kenal lo. Makanya kita lanjut ke poin penting berikutnya. 5, kuasai distribusi, bukan cuma kreasi. Lo punya produk keren tapi nggak ada audiensnya, ya itu ibarat punya rahasia tapi yang nggak ada yang tahu. Bangun mesin distribusi lo. Buat apa lo punya produk hebat tapi kalau nggak ada distribusinya, mau dijual ke siapa? Lo nggak bakal ada pelanggan gitu. Nah, cara bangun distribusi, pilih satu platform, misalnya LinkedIn atau Instagram atau YouTube. Pilih satu, kalau gue pilih YouTube. Kuasai, karena di sini komunitas tuh bisa kebangun, terutama di YouTube. Terus coba posting lebih sering. Konsisten itu fondasi. Tapi bukan cuma 3 bulan. Ini dalam jangka panjang, kasih value gratis yang terbaik versi lo. Berikan informasi gratis, implementasi baru baik. Kalau lo bantu orang dan mereka dapat hasilnya walaupun kecil, mereka bakal bayar buat hasil yang lebih besar. Bangun list sendiri. Contoh misalnya email list,
SMS list, media sosial itu kayak lo kontrak rumah di orang. Bagus, tapi bukan punya lo. Kalau akun lo kehapus, semua bakalan hilang. Makanya jangan cuma ngandelin media sosial. Bangun rumah lo sendiri dengan email list tadi. Kumpulin email dan nomor WhatsApp ke SMS audience lo. Karena email dan nomor itu milik lo. Platform gak bisa ngambil. Di media sosial lo cuma numpang. Di email dan nomor sendiri, lo punya hubungan langsung dengan audience lo, calon pembeli produk yang bakal lo jual. Integrasikan promosi ke konten lo. Artinya, jangan jualan terpisah. Jualan yang berkaitan sama isi konten lo. Gue bikin konten finansial gratis ya. Gue jual adalah bimbingan mendalam tentang finansial secara private one-on-one. Hasil dari skill gue berinvestasi dan belajar di global market selama 16 tahun. Gue kasih ke klien gue yang emang mau dibimbing dan melalui hal-hal yang emang udah gue lakukan selama 2 dekade ke belakang. Contoh lain Mr. Beast, dia jualan coklat. Tapi coklatnya masuk ke dalam videonya. Nyambung, gak maksa. Bukan tiba-tiba beli ya, tapi produknya harus juga bagian dari ceritanya. Nyambung, halus, gak aneh. Ingat ya, viral itu hoki, tapi distribusi itu sistem. Tapi setelah uang lu mulai masuk, tantangan berikutnya bukan gimana cara cari uang lagi. Masuk ke poin selanjutnya. Bagian keenam, jangan ngutang buat gaya. Utang buat aset karena salah disebut leverage. Tapi utang buat gaya, ibarat lo terjebak di dalam lubang. Ntar gue bilang, cari uang lebih gampang, tapi simpan uang itu lebih susah. Walaupun penghasilan lo 1 miliar, tapi kalau uang lo keluar 1,1 miliar, lo bakal tetap minus kan. Pas gue umur 20-an setelah pindah ke Unilever, gaji jadi lumayan naik. Mobil jadi ada, tapi kok tiap bulan duit habis mulu. Karena jujur aja, pas muda tuh kebanyakan gaya. Bawaannya mau pamer mulu ke temen. Aduh. Tapi ingat, cuma ada 2 jenis utang. Utang baik yang dipakai buat inventaris, iklan, alat kerja, properti, atau bisnis yang bisa ngasilin duit lagi. Tapi utang buruk dipakai buat beli mainan, gengsi, liburan, buat pamer di lapangan padel. Wak, canda ya. Kalau uang lo nggak balik, berarti lo lagi tuker waktu hidup lo buat barang itu. Orang kaya beli aset, tapi orang miskin beli tepuk tangan dan pujian orang yang nggak kenal dan yang nggak peduli sama hidup lo juga sebenarnya. Karena pada akhirnya, uang itu cuma alat. Tapi kalau mindset lo masih salah, aset pun bisa jadi beban. Lanjut ke poin terakhir yang paling penting ya. Ketujuh, uang itu alat bukan tujuan. Tujuan akhirnya itu kebebasan. Uang cuma alat aja, bukan tujuan. Uang itu buat lo pakai dengan benar, bukan buat ditimbun. Karena kita mati dengan nol. Gue pernah dengar cerita ada bapaknya seseorang ya, dia koki penjual makanan. Bikin warung pinggir jalan. Kerjanya 60 jam seminggu. Capek banget. Semua duitnya disimpan di rumah karena nggak percaya sama bank. Suatu hari, rumahnya kebakaran. 3 tahun kerja hilang gitu aja. Masalahnya bukan uangnya, tapi cara pakainya. Uang itu nggak jahat. Uang cuman memperbesar siapa diri lo. Kalau lo baik, ya hidupnya jadi makin baik. Kalau lo boros, lo buruk, lo bakal makin parah ketika lo makin banyak uang. Kebebasan itu bukan saldo rekening, tapi soal kalender. Lo bisa atur waktu lo sendiri. Gue pakai uang buat rekrut orang hebat, asisten, manajer, partners. Bukan cuman beli waktunya. Jadi gue membeli waktu supaya waktu gue balik lagi. Tapi bantu mereka juga, bangun mimpi mereka juga. Emang semua ini gak gampang, butuh proses, jatuh bangun, dan konsisten gila. Karena hadiah sebenarnya bukan hanya sekedar uangnya, tapi lo bakal jadi orang seperti apa selama prosesnya. Ingat ya, Allah bilang, dan sungguh kami akan menguji kamu dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian itu adalah peningkatan skill lo, jatuh bangunnya lo, dan kalau lo konsisten sabar, lo pasti insya Allah sukses. Tanpa bakat, tanpa keberuntungan, tanpa warisan. Tapi kalau lo mau tahu cara investasi dari nol dan buku-buku yang rubah hidup gue, klik di video ini ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.